Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama kalinya kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita penglihatan, pendengaran serta dapat kumpulnya kita dalam tausiah kali ini dengan mengucapkan rasa syukur, dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan syafaat beliaulah kita dapat merasakan indahnya Islam dengan diwahyukannya Al-Qur'an sebagai kitab yang dapat kita jadikan petunjuk dalam hidup kita. Ketiga kalinya di sini saya sebagai penceramah ingin memberikan tausiah tentang kepemimpinan. Secara rasional, setiap komunitas membutuhkan seorang pemimpin, karena sebagai makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Untuk mencapai hubungan yang humoris atau harmonis di antara anggota masyarakat, maka diperlukan seorang pemimpin yang mengatur dan menata interaksi sosial. Akal sulit menerima apabila ada sekelompok masyarakat hidup tanpa seorang pemimpin. Nabi Muhammad SAW pernah berpesan kepada umat muslim, apabila kalian bertiga atau lebih dalam suatu perjalanan, maka angkatlah salah seorang di antara kalian sebagai seorang pemimpin. Ini menunjukkan signifikansi seorang pemimpin dalam masyarakat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Ini artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil seorang Yahudi dan Nasrani menjadi seorang pemimpin. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Menurut tafsir Ibnu Katsir sendiri, Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang mukmin mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali mereka, karena mereka adalah musuh-musuh Islam dan para penganutnya. Semoga Allah melaknat mereka. Kemudian Allah memberitahukan bahwa sebagian dari mereka adalah wali bagi sebagian orang lain. Di dalam petunjuk kepemimpinan ini dapat dikatakan bahwa pemimpin itu dapat dikatakan sebagai khilafah atau khalifah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpukkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan malaikat bukan protes atau kritik kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi keinginan mereka untuk menjadi khalifah karena mereka telah bertasbih dan mensucikannya. Permohonan ini juga isyarat bahwa khalifah itu bukan sistem politik dunia, tetapi sistem universal yang berlaku dunia dan akhirat, hingga malaikat berhasrat juga untuk menjadi khalifah. Kedua kalinya kepemimpinan ini dapat dikatakan dengan wilayah. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un." Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Maka
dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat seraya mereka bertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan wali adalah pemimpinan. Kata wali bermakna pemimpin seperti kata wali kota atau pemimpin kota, bukan penolong kota dan bukan pula teman kota. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tabkhulul kafirin." Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin turiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Ayat ini menjelaskan larangan mengangkat orang kafir sebagai pemimpin bukan larangan untuk berteman dengan orang-orang yang kafir. Nah, adapun banyak perselisihan tersebut, banyak arti tentang kepemimpinan, maka ada banyak syarat-syarat yang harus diperoleh dalam pemimpin ini. Pemimpin adalah orang yang paling berkualitas di antara anggota komunitasnya. Allah Ta'ala tahu siapa yang di antara umatnya yang paling berkualitas sehingga diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi dan rasul adalah Al-Mustafa, orang yang pilihan dan yang memilih dan mengangkatnya adalah Allah Ta'ala. Pemimpin yang bukan nabi dan rasul dipilih dan diangkat oleh orang-orang di antara mereka. Karena yang mengetahui orang cerdas hanyalah orang cerdas. Memberikan hak pilih kepemimpinan kepada orang awam hanya akan melahirkan kegagalan dalam memilih kepemimpinan. Oleh sebab itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, politik adalah perwakilan komunitas, bukan perwakilan pribadi. Al-Quran mengisyaratkan umat Islam dengan khairul ummat, umat terbaik atau umat pilihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakunna khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik dan dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah ia lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Rasulullah SAW ditanya tentang khairul ummat. Beliau menjawab, khairul ummat itu mempunyai 4 syarat, yaitu pertama, mereka paling banyak membaca teks maupun konteks. Kedua, orang yang paling bertakwa baik individu maupun sosial. Ketiga, orang paling banyak membangun jaringan silaturahim. Keempat, mereka selalu melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jemaah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa ayat riwayat pada ulama memformulasikan bahwa syarat pemimpin itu adalah adil. Pertama kali harus adil. Kedua, berilmu pengetahuan yang luas. Ketiga, sehat indrawi seperti sehat pendengaran, penglihatan dan pembicaraan. Kemudian sehat anggota tubuh dari kekurangan yang menghalanginya melakukan aktivitas. Memiliki pemikiran yang cerdas dalam menyikapi perkembangan politik dan kemaslahatan umat, serta berani dalam menegakkan kebenaran. Dengan adanya tausiah ini, maka semoga kita mendapatkan pemimpin bagi umat muslim ini, pemimpin-pemimpin yang adil dan bertanggung jawab atas apa yang telah dijanjikannya. Dengan berakhirnya ini, mohon maaf jika banyak dari saya sendiri banyak salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.